Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang berjumpa dengan ikhwatu iman yang berbahagia dalam kanal Amanu Voice. Kali ini di dalam rubrik Muslimah kita akan membahas berkaitan dengan panduan atau fungsi busana muslimah. Panduan kita dalam mengkaji panduan berbusana muslimah itu adalah Quran surat Al-A'raf ayat ke-26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adama, hai anak Adam, qad anzalna alaikum libasan, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian, yuwari sauatikum warisan, fungsinya adalah untuk menutupi auratmu, dan warisan dan berfungsi sebagai rish. Walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa, pakaian ketakwaan itulah yang paling baik. Zalika min ayatillah la'allahum yadzakkarun. Demikian itulah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu berzikir, selalu ingat. Quran surat Al-A'raf ayat ke-26. Kandungan makna global dalam Quran surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 26 ada 4. Yang pertama adalah Allah telah menurunkan anugerah berupa tabiat kepada manusia untuk senantiasa berpakaian. Ini dikandung dalam redaksi Ya bani Adama qad anzalna alaikum libasan. Hai anak Adam, sesungguhnya kami Allah yang telah menurunkan kepadamu libasan, pakaian. Yang kedua, yuwari sauatikum warisan. Pakaian tersebut memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah yuwari sauatikum sebagai penutup aurat, dan yang kedua sebagai rish. Jadi makna yang kedua, makna global yang kedua dalam ayat ini adalah Allah memandu manusia akan fungsi dari pakaian atau busana bagi muslimah, yaitu dua fungsi. Yang pertama adalah penutup aurat sebagai fungsi primer, dan yang kedua adalah rishan, pakaian sebagai rish, sebagai fungsi yang sekunder. Yang ketiga, walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian ketakwaan adalah pakaian yang lebih baik. Jadi libasut taqwa atau pakaian ketakwaan adalah lebih baik karena ia menghiasi jiwa. Dan yang terakhir, la'allahum yadzakkarun, agar mereka senantiasa berzikir, agar senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimah, yang pertama, Allah berfirman, Ya bani Adama, hai anak Adam. Maksudnya adalah keturunan Nabi Adam, yaitu seluruh manusia. Karena Nabi Adam adalah Abul Bashar, bapaknya seluruh manusia. Berarti Bani Adam, keturunan Adam adalah keturunan Bani Adam, keturunan Nabi Adam. Maksudnya adalah manusia. Qad anzalna alaikum libasan. Sungguh Allah atau kami, kata Allah, telah menurunkan kepadamu pakaian. Jadi di sini muslimah yang berbahagia sebenarnya bukan hanya untuk muslimah, tetapi untuk muslim dan muslimah. Hanya kita konsentrasikan kepada pembahasan bagi muslimah. Jadi
wahai seluruh muslimah, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian seluruh muslimah pakaian. Muslimah yang berbahagia, adanya naluri berpakaian bagi manusia adalah diturunkan oleh Allah. Bahkan pakaian menjadi ciri pembeda antara manusia dengan makhluk Allah lainnya. Maka jika manusia melepaskan pakaiannya di depan umum, jatuhlah ia kepada kelas laksana binatang atau lebih rendah daripada binatang. Muslimah yang berbahagia, kelanjutan ayat tersebut adalah yuwari sau'atikum warisha. Pakaian yang diturunkan oleh Allah itu berfungsi untuk yuwari sau'atikum, yaitu untuk menutupi auratmu, warisan dan sebagai ris. Jadi dalam ayat ini kita pahami ada dua fungsi pakaian teristimewa juga bagi muslimah, yaitu fungsi pertama adalah penutup aurat, ini adalah fungsi primer atau fungsi utama, dan yang kedua adalah risan, yakni fungsi sekunder atau fungsi tambahan. Fungsi utama dari pakaian atau busana muslimah adalah penutup aurat. Aurat adalah anggota tubuh yang wajib ditutupi atau tidak boleh terlihat. Ya. Muslimah yang berbahagia, seluruh tubuh wanita adalah aurat, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Dalam hadis diriwayatkan an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoi kepadanya. Ana Asma binta Abi Bakrin, sesungguhnya Asma binti Abu Bakar dakhalat ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi atau masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alaiha thiyabun riqaq, dan Asma binti Abi Bakar memakai pakaian yang tipis. Fa'rada anha, maka Rasulullah SAW memalingkan wajahnya dari Asma binti Abi Bakar. Ya, fa'rada anha Rasulullah SAW. Wa qala, dan kemudian atau sambil berkata, sambil bersabda, ya Asma, hai Asma, innal mar'ata idza balagatil mahid lam tuslih an yuro minha ila hadza wa hadza. Hai Asma, sesungguhnya wanita itu jika dia sudah dewasa, sudah sampai balik, sudah idza balagatil mahid, apabila sudah sampai haid, lam tasluh an yuro, tidak boleh dilihat minha, dari tubuhnya itu, ila hadza wa hadza, kecuali ini dan ini. Wa asyara ila wajhihi wa kafaihi, dan Rasulullah mengisyaratkan sambil menunjuk kepada wajah dan dua telapak tangannya. Ini hadis riwayat Abu Dawud nomor hadis 4104 dan Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubro nomor hadis 3128. Hadis ini kemudian dinilai sahih oleh Al-Albani karena ada syawahid dan tawabi. Muslimah yang berbahagia, dalam hadis yang tadi dibacakan, bahwa wanita jika sudah dewasa tidak boleh dilihat tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Jadi menunjukkan bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat. Artinya tidak boleh dilihat, wajib ditutupi oleh pakaian kecuali wajah dan dua telapak tangan. Ini menunjukkan bahwa baru pakaian itu berfungsi sebagai penutup aurat kalau pakaian bagi muslimah atau busana bagi muslimah adalah busana yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan dua telapak tangannya. Dalil selanjutnya yang memperkuat pendapat bahwa keseluruhan tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan dua telapak tangan, ini diungkapkan oleh Ali As-Sabuni ketika menafsirkan surat An-Nur ayat 30 dan 31, di mana dalam tafsirnya, dalam tafsir Rawaiul Bayan,
ia mengomentari dengan mengatakan bahwa wajah dan dua telapak tangan adalah bukan aurat. Ialah bahwa dalam melakukan sholat dan ikhram, wanita harus membuka wajah dan dua telapak tangannya. Seandainya kedua anggota badan tersebut termasuk aurat, niscaya tidak diperbolehkan membuka keduanya pada waktu mengerjakan sholat dan ikhram. Sebab menutup aurat adalah wajib. Nah, tidaklah sah sholat dan ikhram kecuali jika terbuka auratnya. Jadi dalam kitab tafsir yang disusun oleh Ali As-Sabuni kemudian mengungkapkan bahwa bukti bahwa wajah dan dua telapak tangan itu bukan aurat itu ditegaskan di dalam tafsir Rawaiul Bayan. Di dalam tafsir yang lain, misalnya Al-Qasimi mengutip pendapat Suyuti dalam Al-Aqlil, dia mengatakan bahwa Ibnu Abbas sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim berpendapat bahwa wajah dan dua telapak tangan adalah bukan aurat. Pendapat inilah yang dijadikan alasan bagi orang memperbolehkan melihat wajah dan telapak tangan selama tidak menimbulkan fitnah. Ya. Sehingga sini menunjukkan bahwa fungsi busana muslimah adalah menutup aurat. Dan aurat adalah bagi wanita adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan dua telapak tangan. Maka disebut pakaian itu menutup aurat atau berfungsi sebagai penutup aurat jika pakaian itu menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Muslimah yang berbahagia selain harus menutupi wajah dan dua telapak tangannya, maka dipersyaratkan pakaian atau busana bagi muslimah itu adalah busana yang tebal atau tidak tipis, transparan dan menerawangkan tubuh wanita. Ya. Dan dihukumi masih membuka aurat jika pakaian tersebut pakaiannya tipis dan menerawangkan tubuh. Dalam hadis yang tadi saya bacakan dalam Aisyah, ketika Asma binti Abu Bakar lewat di hadapan beliau dan memakai baju yang tipis, maka Rasulullah memalingkan wajah kemudian menegur Asma binti Abu Bakar dengan perkataan lam taslih an yuro, tidak boleh wanita yang sudah dewasa memperlihatkan tubuhnya kecuali wajah dan dua telapak tangan. Selain itu, muslimah yang berbahagia, pakaian yang menutupi aurat itu adalah pakaian yang tebal, pakaian pakaian yang longgar, yaitu pakaian yang tidak membentuk atau mencetak lekak-likuk tubuhnya. Ya. Ini kalau di dalam hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah taqala qala Rasulullah SAW, sinfani min ummati min ahli nar. Kata Rasulullah, ada dua golongan dari umatku yang jadi penduduk neraka, ya. Jadi penduduk neraka. Lam arohum ba'du, yang aku belum pernah melihat mereka, ya. Siapa dua kelompok itu? Yang pertama adalah nisaun kasiyatun ariyah, yaitu seorang wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Ma'ilatun mumilatun, yaitu wanita yang cenderung berbuat salah dan dia menggelincirkan orang untuk berbuat salah. Ala ru'usihinna amsalu asnimatil ibil, ya. Kepala-kepala mereka, kepala-kepala wanita tersebut seperti punuk-punuk unta yang berlenggak-lenggok, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, la yadkhulnal jannata wala tajidna rihaha. Mereka tidak akan masuk ke dalam surga dan tidak akan mencium bau wanginya. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, warijalun ma'ahum
asyatun ka'adnabil baqar yadribu nabihan nas. Golongan yang kedua adalah penguasa yang membawa cemeti seperti ekor sapi untuk mencambuk manusia. Maksudnya adalah penguasa yang zalim. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, nomor hadis 1680. Dalam hadis ini dikatakan bahwa kasiyatun ariyatun, seorang wanita yang tidak akan masuk ke dalam surga, dan bahkan bukan hanya tidak akan masuk, mencium baunya surga pun diharamkan oleh Allah, yaitu adalah kasiyatun ariyatun, yaitu seorang wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Bagaimana yang dimaksud berpakaian tapi telanjang? Di antara penafsirannya adalah seorang menutupi aurat, menutupi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, dan pakaiannya tidak tipis, tetapi pakaiannya mencetak, sangat tidak longgar gitu, sehingga mencetak bagian-bagian tubuhnya, lekak-lekuk tubuhnya, ya, sehingga walaupun tertutup masih terlihat hanya sebatas membungkus tubuhnya saja, ya. Sehingga pakaian bagi wanita yang disebut menutup aurat itu haruslah pakaian yang longgar. Muslimah yang berbahagia, oleh karena itu maka disebut menutup aurat sebagai fungsi dari pakaian yang utama itu harus memenuhi 3. Yang pertama adalah menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Yang kedua tebal, tidak transparan, tidak menerawang. Yang ketiga longgar, tidak mencetak tubuh. Yang kedua, dalam surat Al-A'raf ayat 26, warisan dan pakaian itu harus seperti ris. Aris secara bahasa adalah bulu pada burung. Maka jika pakaian berfungsi sebagai ris, maka pakaian itu harus berfungsi sebagaimana fungsi bulu pada burung. Ya, secara mudah kita dapat mengidentifikasinya ada 2. Yang pertama, bahwa bulu pada burung itu adalah untuk menghiasi tubuh sang burung, dan yang kedua adalah untuk melindungi tubuh. Berarti pakaian yang warisan, pakaian yang menjadi ris, berfungsi sebagai ris adalah 1, pakaian itu harus menghiasi tubuh, ya, dan yang kedua harus melindungi tubuh. Jadi inilah kedua fungsi yang Allah sampaikan dalam surat Al-A'raf ayat 26. Yang pertama adalah yuwari sawatikum sebagai penutup aurat dengan kriteria yang ketiga, 3 kriteria tadi, dan ini adalah penutup aurat ini adalah sebagai fungsi yang primer, fungsi yang utama, ya. Yang kedua adalah fungsi yang tambahan, fungsi yang sekunder, ya. Ya, atau hukumnya sunat. Kalau yang primer ini hukumnya wajib. Ya, yang sekunder ini hukumnya sunat. Sebagai risan, yang sekunder itu yaitu yang menghiasi tubuh dan melindungi tubuh. Muslimah yang berbahagia. Selanjutnya, ayat tersebut adalah walibasut taqwa, dan pakaian takwa, zalika khair, itulah pakaian yang lebih baik. Ini kelanjutan dari surat Al-A'raf ayat 26. Allah Ta'ala mengingatkan bahwa selain tubuh wanita yang lahir atau fisik, ada juga jiwa wanita yang batin atau psikis. Dan itu pun wajib dikenakan pakaian atau wajib berpakaian. Tetapi berbeda dengan yang fisik. Batin atau jiwa wanita muslimah mesti ditutupi oleh ketakwaan. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 26 disebutkan dengan istilah libasut taqwa, yaitu berpakaiannya adalah dengan ketakwaan. Takwa adalah pakaian jiwa manusia teristimewa bagi wanita. Takwa adalah al-khauf, takut kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
terkait dengan busana lahir wanita, maka berpakaian yang memenuhi ajaran Islam, memenuhi kehendak Allah, yaitu menutupi aurat, menghiasi tubuh, serta melindungi tubuh. Tetapi jangan semata-mata karena tren saja atau mode saja. Tetapi ini ditunaikan dengan sesempurna-sempurna mungkin karena khosyah, karena takut dan taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimah yang berbahagia, pemungkas dari Quran surat Al-A'raf ayat 26 adalah zalika min ayatillah la'allahum yazakkarun. Yang demikian itulah adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Muslimah yang berbahagia, sebagai pemungkas dari surat Al-A'raf ayat 26, Allah menegaskan bahwa ayat-ayat Allah yang tadi dibacakan, yaitu wabil khusus, yaitu berpakaian dengan tata aturan berbusana bagi muslimah, adalah medium berzikir kepada Allah. Dengan mentaati aturan-aturan Allah tersebut, berarti kita telah senantiasa zikir, senantiasa ingat kepada Allah. Berarti dengan mentaati aturan Allah, berarti kita berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah dengan perbuatan, yaitu adalah taat, patuh, dan setia kepada seluruh hukum-hukum Allah dengan dasar khosyah, dengan dasar rasa takutnya kepada Allah, wal mahabbah, dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah muslimah yang berbahagia, mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat bagi izul Islam wal muslimin, dan semoga dakwah Islam melalui media ini semakin maju dan berkembang. Untuk mendukung channel ini, silahkan salurkan donasi termulia Anda melalui rekening BSI atau Bank Syariah Indonesia atas nama Muhammad Iman Taufiqurrah. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.